Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan untuk renungan ibadah keluarga terambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Allah menghendaki harmoni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memahami dan mengerti apa makna tema kita saat ini, yang nantinya kita kaitkan dengan bacaan kita, yang menjadi bahan perenungan kita dalam ibadah ini, dari 2 Korintus pasal 13, ayat 11 sampai 13. Saya mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah paduan suara atau kor besar yang sedang bersiap untuk konser megah. Semua penyanyinya memiliki warna suara yang luar biasa dan teknik vokal yang sangat hebat. Namun saat konser dimulai, alih-alih mereka menyatu, penyanyi dengan warna suara sopran, dengan warna suara alto dan warna suara tenor, justru bernyanyi dengan sangat keras, tanpa memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka saling berteriak egois, demi menonjolkan diri agar dianggap suara mereka paling merdu. Sementara itu di sudut lain, bagian warna suara bass justru mogok dan menolak menyanyi hanya karena merasa suara mereka itu rendah, tidak sepenting suara tinggi yang dominan. Nah, apa yang terjadi dengan konser tersebut? Saya mau mengatakan bahwa lagu yang dihasilkan bukannya enak didengarkan, tetapi justru menjadi sebuah kebisingan, kacau, dan membuat telinga pendengarnya sakit. Keindahan lagu itu serta-merta hilang total. Kehidupan gereja dan juga keluarga sangat mirip dengan paduan suara ini. Harmoni atau keselarasan tidak akan pernah tercipta jika semua orang di dalam gereja dan juga di dalam keluarga sangat egois, ingin menjadi suara yang utama, merasa paling benar, dan ingin selalu ditonjolkan. Sebaliknya, harmoni juga akan rusak jika ada anggota keluarga atau jemaat yang memilih pasif atau mundur dari pelayanan hanya karena merasa dirinya tidak sepenting orang lain. Harmoni yang dikehendaki Tuhan terjadi saat kita semua mau menahan ego, menurunkan volume keangkuhan kita, saling mendengarkan satu sama lain, dan dengan setia memainkan peran masing-masing. Yang paling penting,
Kita semua harus terus memandang dan mengikuti ketukan dari Sang Dirijen Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus yang memimpin, perbedaan suara di antara kita tidak lagi melahirkan perpecahan, melainkan sebuah simfoni kehidupan yang sangat indah dan memuliakan namanya. Nah, sekarang melalui perikop bacaan yang menjadi bahan perenungan kita, sedikitnya ada 3 pesan utama yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama ialah ayat 11, panggilan untuk hidup rukun dan bersatu. Paulus menasihati jemaat agar bersuka cita, sehati sepikir, dan hidup dalam damai. Memang kita tidak dapat pungkiri bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang tidak dapat kita hindari apalagi kita sembunyikan. Perbedaan itu bisa hadir dalam bentuk yang beragam. Perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan karakter, dan lain sebagainya. Jika kita tidak dapat mensikapi perbedaan dengan bijaksana, maka akan melahirkan perselisihan, pertengkaran, bahkan perkelahian. Agar perbedaan yang ada tidak mengarah pada hal yang negatif, maka kuncinya adalah kerendahan hati untuk saling mengalah, untuk saling mendengar nasihat satu dengan yang lain, dan berdamai agar Allah sumber damai sejahtera menyertai. Kerendahan hati akan membuka ruang terciptanya hidup rukun dan damai. Kerendahan hati akan menjadi nutrisi utama untuk menjaga dan memelihara kesatuan baik dalam jemaat maupun dalam keluarga. Kerendahan hati akan menempatkan saudara dan saya sebagai pribadi yang terbuka, menerima semua orang, dan memperlakukan tiap orang dengan baik. Untuk memiliki sikap kerendahan hati, maka kita harus meneladani Tuhan Yesus yang telah mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba yang melayani untuk semua. Karena itu jika kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan memancarkan wajah Kristus pada diri kita kepada orang lain. Hal yang kedua, menunjukkan kasih yang tulus ayat 12. Perintah untuk saling memberi salam dengan ciuman kudus pada masa itu adalah simbol penerimaan, simbol keakraban, dan simbol kasih persaudaraan yang murni tanpa dibalut dengan kemunafikan. Mari kita menyadari diri kita. Siapa kita di hadapan Allah, saudara-saudara? Bukankah kita semua adalah pendosa? Dan sebagai pendosa tentu kita layak untuk menerima hukuman sebagai ganjaran atas keberdosaan kita. Namun Alkitab mencatat bahwa Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia rela dirinya menjadi tumbal atas keberdosaan kita. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang sedemikian besar, maka kita pun wajib untuk hidup dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang rela berkorban demi orang lain. Kasih yang bertanggung jawab menjaga martabat orang lain. Kasih yang bertanggung jawab menghidupi orang lain. Kasih yang tidak munafik. Kasih yang sungguh-sungguh rela memberi yang terbaik bagi setiap orang yang diperjumpakan dengannya. Poin yang ketiga, berkat Allah Tritunggal ayat 13. Ayat ini sering dikenal sebagai berkat rasuli. Paulus menegaskan bahwa dalam setiap langkah kita untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki,
maka kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada kasih karunia Tuhan Yesus, ada kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai, senantiasa menyertai dan menguatkan kita yang adalah umatnya untuk tampil sebagai dirjen dalam menciptakan dan menghadirkan harmoni kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau menegaskan di sini, Tuhan Yesus sangat rindu agar kita menjadi pembawa damai di lingkungan kita, di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, terlebih di tengah-tengah keluarga kita. Kepada para muridnya ia meninggalkan pesan ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal 15 ayat 12. Nah, saatnya kita bersensora morum, menyelidiki diri kita masing-masing. Apakah ada relasi yang sedang renggang atau hati yang dipenuhi ego saat ini antara kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dan dengan saudara-saudara kita? Jika masih ada sikap penonjolan diri dalam diri kita, sikap ingin menang sendiri, ingin diperhatikan dan diperlakukan secara spesial melebihi yang lainnya. Jika masih ada saudara-saudara, saatnya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saatnya kita belajar kepada Tuhan Yesus bagaimana menjadi pribadi yang berkarakter seperti yang Tuhan mau. Saatnya kita membuang ego kita dan mau berupaya hidup dalam kerendahan hati. Jika hal ini kita lakukan, percayalah saudara-saudara, harmoni akan tercipta dalam kehidupan bersama, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Maka damai sejahtera Kristus akan melimpahi hidupmu bersama dengan semua orang yang ada di dalam rumahmu. Dan engkau pun, saudara dan saya, akan menjadi khotbah yang hidup dalam persekutuan jemaat. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.